Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para peserta kuliah Al-Quran online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali pada kesempatan kali ini bersama saya Muhammad Ihsan Zainuddin yang insya Allah akan membersamai Anda semua dalam program kuliah Al-Quran online ini. Sebagai pengantar, sebagai pembuka dan pendahuluan terhadap program kuliah Al-Quran online ini, maka kami atas nama situs kuliahislamonline.com merasa perlu untuk menyampaikan beberapa penjelasan kepada para peserta sekalian agar dapat lebih memahami seperti apa program kuliah Al-Quran online ini. Mengapa kami menggagas program kuliah online ini, bagaimana atau apa yang akan kita pelajari, dan seperti apa metode pembelajaran kita dalam program kuliah Al-Quran online ini. Baik, para peserta sekalian, mengapa kuliah Al-Quran online? Mengapa kita semua perlu dan penting untuk mengikuti program pembelajaran yang bernama kuliah Al-Quran online ini? Alasan yang paling utama adalah karena hidup kita selalu membutuhkan Al-Quran. Hidup kita sebagai seorang hamba selalu butuh kepada panduan yang paling benar, panduan yang paling sesuai, panduan yang paling pas dengan format penciptaan kita sebagai hamba Allah. Format penciptaan kita sebagai seorang insan, seorang manusia, seorang makhluk. Dan karena itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita agar kemudian dapat menjadi pegangan bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Begitu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, bahwa itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk, merupakan pedoman, panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu, para peserta sekalian, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, ini adalah prinsip yang harus selalu kita ingat, bahwa hidup kita akan selalu membutuhkan Al-Quran. Hidup kita akan selalu berhajat kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ada banyak persoalan, ada banyak problem, ada banyak masalah, ada banyak kegalauan, ada banyak kegelisahan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Dan satu-satunya obat, satu-satunya cara untuk menyelesaikan, satu-satunya cara untuk menyembuhkan itu semua adalah dengan memperbaiki hubungan, memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, karena itu, ketika kita berbicara tentang kebutuhan kita terhadap Al-Quran,
maka otomatis kita juga harus berbicara tentang kebutuhan kita untuk memahami Al-Quran. Oke, sekarang kita misalnya telah sepakat bahwa saya butuh Al-Quran, saya butuh panduan Al-Quran, saya butuh petunjuk Al-Quran, saya butuh pedoman Al-Quran. Hidup saya kacau, hidup saya tidak bahagia, hidup saya sengsara. Dan saya tahu bahwa kalau saya ingin hidup bahagia, kalau saya ingin hidup dengan tenang, saya harus mengambil petunjuk, mengambil pedoman dan panduan dari Al-Quran. Tetapi kita tidak mungkin bisa mendapatkan petunjuk, tidak mungkin bisa memahami pedoman Al-Quran kalau kita tidak belajar untuk memahami makna dan kandungan pesan-pesan Al-Quran itu. Karena itu, setelah kita sepakat bahwa kita butuh Al-Quran, maka poin selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah bahwa kebutuhan kita pada Al-Quran itu bukan sekedar kebutuhan pada membaca Al-Quran itu saja, bukan sekedar kebutuhan kita pada mushaf Al-Quran itu saja, tetapi yang paling kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa memahami dan menangkap pesan-pesan Al-Quran itu. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitabun, inilah kitab yaitu Al-Quran, anzalnahu yang telah kami turunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad, ya, mubarakun, ya. Kitab ini dipenuhi dengan keberkahan sehingga siapapun atau apapun yang mempunyai kaitan, mempunyai hubungan dengan Al-Quran, maka dia pasti akan terciprat, ya, keberkahan Al-Quran itu. Tetapi puncak keberkahan Al-Quran itu adalah ketika kita bisa memahami Al-Quran. Dan itu Allah tutup ayat itu dengan mengatakan, liyadabbaru ayatihi. Agar supaya mereka mau mentadaburi ayat-ayatnya. Dan itu kalau kita bertanya apa tujuan utama diturunkannya Al-Quran, apakah sekedar membacanya agar supaya kita membacanya? Ya, itu salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran. Tetapi bukan itu tujuan akhirnya. Karena apalah artinya membaca sebuah pesan kalau kita tidak memahami isinya? Apalah artinya membaca sebuah kalimat kalau kita tidak mengerti apa yang diinginkan oleh sang penyampai kalimat itu, oleh sang pengucap kalimat itu. Nah, karena itu tujuan puncak Al-Quran itu liyadabbaru ayati, agar kita mentadaburi apa yang Allah inginkan dari kita melalui ayat-ayat Al-Quran tersebut. Karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, dua alasan inilah yang kemudian menjadi alasan utama kita untuk kemudian melahirkan dan memunculkan program kuliah Al-Quran online atau yang kemudian kita singkat dengan KQO ini. Ya, KQO, untuk Anda yang belum mengetahui, adalah merupakan salah satu program dari sekian banyak program yang diluncurkan oleh situs kuliahislamonline.com. KQO atau Kuliah Al-Quran Online dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi siapa saja kaum muslimin dalam mempelajari dan memahami makna Al-Quran. Mempelajari dan memahami makna ayat-ayat Al-Quran.
Maka spirit utama, sekali lagi, spirit utama dari diluncurkannya program kuliah Al-Quran online ini adalah untuk memberikan kemudahan. Sehingga dalam program ini, insya Allah, kami tidak bermaksud mengklaim, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin agar kemudian pembelajaran ini bisa dipahami, bisa dikonsumsi, bisa dipelajari, bisa didengarkan oleh siapa saja, ya, bahkan tidak terbatas pada kaum muslimin. Ya, kalau Anda misalnya punya kawan, keluarga yang tertarik untuk mempelajari Al-Quran, maka Anda bisa mengajak mereka untuk ikut dalam program ini. Tua, muda, ya, pria, wanita, insya Allah mudah-mudahan kami bisa menyajikan pemahaman Al-Quran dengan cara yang lebih mudah untuk Anda. Ya, karena ini adalah salah satu spirit utama kami dalam meluncurkan program kuliah Al-Quran online. Nah, karena itu, apa target utama kita dalam program pembelajaran kuliah Al-Quran online ini? Ya. Target utama kita adalah kita berharap melalui program ini para peserta setidak-tidaknya bisa mendapatkan pemahaman yang paling dasar terhadap setiap ayat Al-Quran. Ya, saya mohon Anda memberikan highlight, ya, memberikan garis bawah terhadap pemahaman paling dasar itu. Ya, sehingga jangan dibayangkan bahwa dalam program ini kita akan mengulas, ya, penafsiran-penafsiran Al-Quran, ya, dari kitab-kitab tafsir yang begitu luas pembahasannya. Kita akan membahas perbedaan pandangan para ulama misalnya dalam satu dua kasus dan seterusnya. Itu tidak akan ada dalam program ini karena memang tujuan kita adalah bagaimana Anda, para peserta, bisa mendapatkan pemahaman paling dasar. Jadi ketika Anda membaca ayat, misalnya dalam ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, ayat kedua, Anda bisa punya pemahaman dasar terhadap masing-masing ayat itu. Ini maknanya apa? Ini maksudnya apa? Ya, tanpa lebih, ya, karena Anda dalam fase pemula. Ya, kita semua yang hadir dalam program ini semuanya baru dalam tahap pemula, ya, baru dalam tahap memulai ingin mempelajari makna setiap ayat Al-Quran, sehingga tidak pantas, ya, dan rasanya tidak bijaksana kalau kemudian kita mengajak Anda, para peserta, untuk menyelami terlalu jauh, ya, pembahasan para ulama kita yang begitu detil, yang begitu dalam terhadap penafsiran setiap ayat di dalam Al-Quran. Maka, sekali lagi kita berharap Anda bisa mendapatkan pemahaman paling dasar terhadap makna setiap ayat Al-Quran. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang akan kita pelajari? Oke, kita tentu butuh satu literatur, butuh satu referensi, butuh satu rujukan. Kita membutuhkan satu kitab, satu buku yang menjadi pegangan kita, ya, dalam memahami Al-Quran secara mendasar. Nah, tentu dalam kajian tentang ini ada beberapa literatur, ada beberapa kitab yang sebenarnya bisa menjadi menjadi pegangan kita, ya. Ada tafsir Jalalain, ada beberapa tafsir yang lain, tetapi dalam program ini kita menjatuhkan pilihan pada sebuah kitab yang berjudul
Al-Mukhtasar fi Tafsiri Al-Qur'anil Karim. Al-Mukhtasar fi Tafsiri Al-Qur'anil Karim. Ya, jadi Al-Mukhtasar, ya, mukhtasar artinya ringkasan, fi Tafsir Al-Qur'anil Karim, ya, ringkasan tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ini menurut kami adalah salah satu referensi, salah satu rujukan terbaik pada zaman ini, pada era ini. Ini diterbitkan atau dipublikasikan oleh sebuah pusat kajian tafsir di Saudi Arabia yang bernama Markaz Tafsir Lidirasat Al-Qur'aniyah, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Tafsir Center for Quranic Studies. Ya. Jadi kitab ini disusun sedemikian rupa, ya, dan salah satu metodologi penyusunan kitab ini adalah para penyusunnya kemudian memilih, ya, dari sekian banyak pandangan atau pendapat para ulama dalam berbagai kitab-kitab tafsir yang besar, mereka memilih yang mana pandangan atau pendapat yang paling rajih, ya, atau yang paling kuat, lalu kemudian itulah yang mereka masukkan, makna itulah yang mereka masukkan ke dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kitab ini sendiri atau buku ini sendiri, ya, jumlahnya hanya 1 jilid, sesuai, ya, dengan jumlah mushaf Al-Quran. Nah, karena itu jumlah halaman di dalam kitab ini pun sama dengan mushaf Al-Quran, yaitu 604 halaman, di mana setiap halaman Al-Quran itu akan disertai dengan tafsir, penafsirannya yang ringkas. Nah, itulah yang insya Allah akan kita bahas dan akan kita pelajari dalam program ini. Anda bisa mengakses file versi PDF-nya dalam link yang Anda lihat, ya, dalam tayangan ini. Insya Allah nanti juga Anda bisa lihat link ini dalam deskripsi, ya, video di bawah, nanti akan kita sertakan link ini. Anda bisa mendownload versi PDF-nya, atau kalau Anda punya koneksi atau punya kenalan, Anda juga mungkin bisa mencoba menanyakan ke toko-toko kitab online, apakah ada yang menjual versi cetaknya. Itu mungkin lebih baik kalau Anda bisa memegang versi cetaknya supaya lebih mudah untuk mengikuti proses pembelajaran kita. Tetapi kalau Anda kesulitan, mungkin Anda bisa meminta bantuan pihak-pihak printing atau pihak-pihak percetakan untuk bisa mencetakkan bagi Anda versi PDF ini, ya. Sekarang saya kira sudah banyak, ya, ada percetakan-percetakan yang memang spesifik untuk mencetakkan buku-buku versi PDF seperti ini. Anda bisa mengorder 1 eksemplar untuk keperluan pembelajaran Anda. Atau Anda juga bisa menggunakan versi websitenya, ya, menggunakan versi websitenya, ya, melalui link ini, ya, melalui link ini. Ya, insya Allah juga Anda bisa lihat nanti linknya akan kami share pada bagian deskripsi video ini. Nah, jadi download kitab atau diktat yang akan kita gunakan praktis, sifatnya gratis, ya. Anda bisa mendapatkan kitab tersebut, ya, tinggal download atau tinggal membuka versi websitenya. Nah, lalu bagaimana metode pembelajaran kita dalam program KQO atau Kuliah Al-Quran Online ini? Pertama, diktat yang tadi Anda saksikan itu insya Allah akan dibacakan. Ya, jadi kita akan bacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian kita akan bacakan seperti apa penafsiran, ya, terhadap ayat itu, dan kemudian kita terjemahkan. Jadi saya sebagai pengampu
materi ini akan menerjemahkan, ya, menerjemahkan makna atau penjelasan dari tafsir tersebut. Kemudian setelah itu, insya Allah saya akan memberikan penjelasan secara singkat, ya, terhadap makna dari penafsiran atau makna dari tafsir ayat tersebut. Mungkin akan ada satu dua tadabur, akan ada satu dua makna-makna tadabur yang akan kita sampaikan. Singkatnya, bahwa Anda tidak usah khawatir, ya mungkin ada di antara Anda yang mengatakan, oh saya tidak mengerti bahasa Arab, saya bahkan mengaji pun masih kesulitan, ya apalagi eh, membaca bahasa Arab. Ya itu Anda tidak usah khawatir dengan itu, karena insya Allah penjelasan materi akan disajikan dengan semudah mungkin, dengan sepraktis mungkin. Nah, poin kedua adalah target kita. Ya, target kita ini sebenarnya adalah target minimal. Ya, target minimal per pekan kita akan mengupayakan satu halaman Al-Quran itu bisa kita selesaikan dalam setiap pekan. Satu halaman Al-Quran itu artinya yang dimaksud di sini adalah Al-Quran versi Madinah, ya, versi Madinah yang tadi saya katakan jumlah halamannya adalah 604 halaman, ya, 604 halaman. Nah, satu halaman Al-Quran itu artinya sama dengan satu halaman dari kitab Al-Mukhtasar fit Tafsir, ya. Satu halaman Al-Quran itu artinya sama dengan satu halaman diktat kuliah kita. Ya, jadi kalau satu halaman per pekan itu artinya kita butuh 604 pekan, 604 minggu. Ya, cukup lama ya. Cukup lama itu kalau 1 tahun 52 pekan, ya artinya kita mungkin butuh sekitar 5 atau 6 tahun untuk selesai dari pembelajaran ini. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang memungkinkan kita bisa lebih cepat dari itu, ya, di mana mungkin misalnya kita tambah targetnya menjadi setengah halaman per hari, ya, setengah halaman per hari, bukan satu halaman per pekan, tetapi setengah halaman per hari. Misalnya bisa seperti itu, nanti sifatnya kondisional, ya, mudah-mudahan bisa seperti itu agar kita bisa lebih cepat menyelesaikan program ini. Tetapi seandainya pun tidak, maka seperti yang saya jawab kepada beberapa peserta, bahwa ini belajar Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran itu adalah program seumur hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Jadi tidak usah terlalu banyak perhitungan soal waktu, ya. Yang penting bagaimana hari-hari kita bisa kita lalui, bisa kita lewati bersama dengan Al-Quran, bersama dengan Kitabullah, ya, sehingga kalaupun kita mati, kalaupun kita wafat ya dalam kondisi dan keadaan sedang menjalani proses, ya, pembelajaran ini, proses mempelajari Kitabullah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian, ya, adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama Al-Quran. Adalah siapa yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Jadi sekali lagi ini target minimal kita, satu halaman per pekan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu, ya, sehingga kita bisa menyelesaikan lebih cepat program ini, ya. Tetapi sekali lagi, ya, saya harap Anda semua berfokus pada bahwa bagaimana bisa menjalani hari-hari kita ini dengan mempelajari Al-Quran.
Nah, konsekuensinya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, konsekuensinya eh, kami meminta supaya Anda bisa menyisihkan setidak-tidaknya 30 menit per hari, setengah jam per hari. Ya, dari 24 jam, Anda sisihkan 30 menit, setengah jam, untuk mempelajari atau untuk mengikuti video pembelajaran yang akan kami share ya melalui grup, dan juga mungkin kami share langsung kepada nomor-nomor WhatsApp para peserta secara langsung, secara personal, secara pribadi. Jadi insya Allah tim kuliahislamonline.com akan mulai membagikan video pembelajaran itu pada pagi hari ya sekitar pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, saudara-saudari bebas kapan saja ingin menonton atau mempelajari video itu, tapi jangan sampai lewat dari hari itu. Ya, waktunya bebas. Anda misalnya mendengarkan langsung setelah video itu di-share, boleh, itu lebih bagus, lebih cepat, lebih baik. Atau mungkin Anda menunggu istirahat siang, itu juga tidak masalah. Atau mungkin menunggu setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, itu tidak menjadi soal, waktunya bebas. Nah, yang penting Anda berkomitmen bahwa Anda tidak tidur pada hari itu, kecuali setelah Anda mendengarkan atau menyaksikan video yang sudah kami share kepada Anda. Ya, jadi targetkan bahwa tiap hari saya selesaikan 30 menit untuk mempelajari makna ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Nah, kabar gembiranya, ya tanda kutip bagi Anda, bahwa insya Allah tidak akan ada ujian evaluasi. Ya, kita tidak ingin membebani Anda dengan dengan pikiran tentang ujian, tentang evaluasi. Tidak akan ada ujian. Ya, tidak akan ada ujian evaluasi. Uh, Ujiannya sifatnya personal, kembali kepada diri Anda masing-masing, ya sejauh mana Anda sudah memahami ayat tersebut. Kalau Anda belum paham, Anda silahkan mengulang-ulangi video yang sudah di-share itu seberapa kali pun yang Anda mau. Jadi tidak usah khawatir, tidak ada ujian evaluasi. Nah, ada pertanyaan bahwa apakah program ini sudah ditutup pendaftarannya? Ya, ada yang ingin mendaftar, tetapi kemudian ragu. Ya, jangan sampai program ini sudah ditutup. Nah, kabar gembiranya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa program ini dibuka setiap saat. Ya, setiap saat, setiap waktu dibuka, dan kami menerima pendaftaran peserta baru. Artinya, Anda bisa men-share, membagikan kepada siapapun untuk ikut belajar Al-Quran, dan peserta bisa bergabung kapanpun. Jadi, peserta bisa bergabung di tengah jalan. Jadi misalnya kita sudah memasuki pembahasan, katakanlah pembahasan juz kedua atau ketiga, atau bahkan juz ke-15 misalnya, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Ini bukan seperti perkuliahan yang kalau Anda tidak ikuti dari awal, kemudian Anda akan keteteran, gitu. Tidak, insya Allah. Karena ini adalah Al-Quran. Ya, kita ini belajar tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang sistematikanya ya tidak seperti sistematika kurikulum, ya di mana pemahaman Anda terhadap bagian awal itu akan mempengaruhi pemahaman Anda pada bagian kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak. Al-Quran itu insya Allah dari bagian manapun kita akan mulai mempelajarinya, itu tidak akan masalah. Ya, karena eh, ya itulah, Al-Quran ini kitab yang mubarak, ya kitab yang diberkahi. Sehingga Anda yang insya Allah bergabung di awal, atau bergabung di tengah, atau bahkan mungkin bergabung menjelang akhir, itu insya Allah tetap akan mendapatkan keberkahan Al-Quran ini. Ya. Anda akan tetap insya Allah mendapatkan inspirasi, motivasi, panduan, petunjuk
tidak ada masalah. Karena itu kami tidak akan membatasi ya para peserta untuk bergabung, dan Anda silahkan menyampaikan kepada yang lain yang ingin bergabung bahwa tidak masalah, Anda boleh bergabung, insya Allah mudah untuk mengikutinya, tidak mesti mengikuti dari awal. Ya. Nah, silahkan kalau yang bergabung belakangan misalnya bisa saja menambah waktunya, katakanlah dia mengikuti pembelajaran yang sesuai yang sedang berjalan, kemudian kalau dia punya waktu luang pada hari itu, dia bisa mencoba mengikuti video video awal yang belum sempat dipelajari oleh peserta baru tersebut. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, peserta baru dapat bergabung kapan saja. Program ini insya Allah dibuka sepanjang masa, ya, dan tidak ada masalah ya bagi peserta yang baru bergabung di pertengahan. Ya. Lagi pula kita tidak ada ujian, tidak ada evaluasi. Ya. Benar-benar kita ingin bahwa setiap peserta itu punya kesadaran diri, ya, bahwa saya butuh Al-Quran, saya butuh untuk paham apa makna Al-Quran, saya butuh untuk paham apa petunjuk dari Al-Quran itu. Nah, tentu kita juga perlu menyepakati ini bahwa video itu atau video pembelajaran itu akan dibagi setiap hari Senin sampai Sabtu, dan hari Ahad insya Allah kita jadikan sebagai hari libur pekanan, kita akan rehat pada hari Ahad. Mungkin akan ada hal lain yang akan di-share oleh tim kuliahislamonline.com ya pada hari Ahad itu, ya silahkan nanti dinikmati ya, dinikmati oleh para peserta sekalian. Baik, itu penjelasan singkat dari kami tentang seperti apa proses pembelajaran yang akan kita jalani, yang akan kita langsungkan bersama dalam program kuliah Al-Quran online ini. Sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, siapkan diri Anda. Jangan lupa, jangan bakhil, jangan pelit, jangan sungkan untuk berbagi manfaat. Kami sangat berharap Anda bisa ikut membagikan, men-share informasi kebaikan ini kepada kenalan Anda, kepada siapapun yang Anda ketahui, keluarga, sahabat, ya, teman kantor, teman bisnis, siapapun. Silakan Anda bagikan. Insya Allah Anda juga ikut mendapatkan bagian pahala ya dari kebaikan yang insya Allah hadir dalam program kuliah Al-Quran online ini. Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat. Sampai bertemu dalam kuliah